Apresiasi nyanyian rohani Kristen. Kita akan mengapresiasi dari suplemen nomor 211. Judulnya adalah Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja. Mari kita dengarkan lagunya. Manusia Ya, tadi sudah kita dengarkan 3 bait. Mari kita apresiasi. Bait yang pertama tadi dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari tiap firman dari mulut Allah. Ini sebenarnya tercantum di Matius pasal 4 ayat 4. Nah, di sini bahwa manusia ya ada roti, ada firman dari mulut Allah. Biasanya manusia itu digambarkan hidup dari roti saja. Roti ini adalah kata pengganti makanan manusia. Mungkin di satu tempat ada yang nasi, ada yang roti, ada yang macam-macam makanan. Tapi di sini disebutkan bahwa tidak hidup dari roti saja, tapi dari tiap firman dari mulut Allah. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita perlu mengubah paradigma, pola pikir kita, bahwa firman Tuhan juga adalah makanan rohani, makanan dalam bentuk rohani yang perlu dimakan. Kita ada tubuh, ya perlu makanan roti ya. Kita ada jiwa, kita ada roh. Nah, firman Tuhan ini adalah makanan roh, makanan rohani yang perlu kita makan. Ini yang pertama yang perlu ditekan adalah hari ini, soal bagaimana cara makan dan sebagainya bisa dibicarakan lagi. Tapi di sini biarlah nyanyian, kidung atau suplemen ini mengembalikan kita
secara tepat bagaimana kita memandang firman Tuhan dari hanya satu pengajaran doktrin, tetapi menjadi satu makanan rohani yang perlu dimakan. Kemudian bait kedua, rohlah yang memberi hidup, daging tak berguna. Firman yang kukatakan itu roh dan hayat. Ini tercantum di Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Firman Tuhan atau perkataan di sini ya. Perkataan Tuhan di sini adalah dalam bentuk rema. Jadi firman Tuhan itu ada dalam bentuk logos, tulisan, rema, satu yang hidup, yang menjamah, yang mendengar firman Tuhan itu. Mungkin kita membaca firman logos, tapi kemudian kita terjamah menjadi firman itu berubah menjadi rema. Inilah yang dimaksud firman itu adalah roh dan hayat atau hidup. Jadi firman itu waktu hanya tulisan, dia tidak bisa masuk ke dalam kita. Tetapi kalau dalam bentuk roh, kita bisa menerima di organ yang tepat, yaitu roh kita. Dan menjadi hayat berarti menjadi Tuhan yang hidup di dalam kita. Karena Tuhan telah melalui proses ini menjadi hayat, sehingga kita bisa diterima. Ini juga perlu satu pengubahan diri kita ya, mengenai kekristenan kita, bahwa kita membutuhkan firman Tuhan rema ini yang berubah menjadi roh dan hayat masuk ke dalam kita. Kemudian bait ketiga, bertemu dengan firman-Mu, aku memakannya. Firman-Mu di hatiku jadi sukacitaku. Ini juga tercantum di Yeremia, ya, kitab Perjanjian Lama, Nabi Yeremia ini. Yeremia pasal 15 ayat 16. Jadi firman Allah adalah suplai ilahi, kekayaannya. Oleh karena itu kita perlu makan. Kita perlu memasukkan ke dalam kita. Waktu kita membuka Alkitab ya, membaca Alkitab, waktu kita mendengar, mungkin mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, kita harus menerima ini sebagai suplai, sesuatu yang bisa disalurkan, yang bisa dipindahkan kekayaan Allah itu kepada kita. Nah, kita harus bisa menikmati sampai merasakan kenikmatan firman Tuhan ini, kenikmatan Tuhan ini. Kalau ini terjadi, ya ini tentu harus berulang-ulang, terus-menerus. Hasilnya adalah di dalam hati kita ada satu sukacita. Di luar kita ada satu kegirangan, ekspresi kita. Nah, biarlah ya hitung ini waktu dimana kala kita mendengarkan, kita bisa diingatkan kembali. Kita bisa menikmati firman Tuhan. Salam ya, menikmati firman Tuhan.